Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan channel kami, Aku Vlog, yang sudah dirintis namun ada beberapa saat vakum dan baru digarap lagi, diurus lagi untuk mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang sebagai salah satu syarat mutlak untuk mengajukan monetisasi. Dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak selama ini yang sudah pernah stay atau menonton Aku Vlog. Dan perlu juga saya informasikan sedikit di sini bahwa memang sampai saat ini Aku Vlog masih mengupload video-video campuran. Jadi masih ada beberapa kategori tema yang kami upload di channel ini. Di antaranya ya di awal-awal konten gaming, kemudian ada juga semacam tutorial, ada juga daily vlog atau vlog keseharian ya. Dan yang ingin saya jadikan sebagai bahan konten kali ini adalah ini yang saya pegang ini. Sebagai seorang YouTuber dimanapun Anda berada tentunya sudah sangat paham ya, sudah sangat tahu apa yang saya pegang ini. Dan ini sebetulnya selembar kertas yang sangat krusial, yang sangat penting artinya bagi seorang konten kreator. Seperti yang saya alami teman-teman semua ya, dimana sebetulnya selain channel ini memang ada channel saya yang lain yang sudah monet dan dalam tahap menunggu kedatangan surat cinta dari Google. Dan satu hal yang membuat saya sedikit risau sebenarnya ya, dan mungkin di antara teman-teman semua ada yang mengalami, di mana surat PIN ini itu sekitar 3 bulan lebih, bahkan mungkin ada 4 bulan ya baru sampai. Jadi saya pertama mengajukan verifikasi identitas, verifikasi diri, sekaligus pada saat dolarnya sudah mencapai $10 pertama ya, itu merupakan syarat mutlak untuk pengiriman PIN dari Google. Kalau tidak salah pada saat itu tanggal 18 Oktober 2021 itu Google sudah mengirimkan PIN ya, itu pengiriman pertama. Namun baru pada hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 19 dari bulan 10, 11, 12, 1, 2. Berarti 4 bulan ya. 4 bulan 1 hari. Itu baru sampai. Saya tidak tahu apa yang terjadi, karena saya juga dulu sebelumnya ini pernah dikirimkan surat PIN dari Google. Bahkan pada saat itu saya menggunakan alamat yang di daerah atau di kampung, malahan itu lebih cepat sampainya ya, lebih cepat tiba ketimbang ini, padahal ini menggunakan alamat yang ada di kota. Kalau secara katakanlah misalnya bagaimana orang posnya menjangkau alamat saya yang sekarang ini, sepertinya menurut saya itu tidak ada kendala apapun ya, karena memang alamat yang kita pakai adalah alamat di dalam kota
ya, itu sangat mudah dijangkau. Dan karena selama ini yang kami lakukan adalah bukan menunggu kedatangan Pak Posnya mengantarkan surat PIN ini ke alamat kami, akan tetapi kami menjemput bola, artinya kami mencoba datang langsung untuk mengecek di kantor pos di daerah ini. Dan kantor pos yang kita datangi di sini itu bukan kantor pos cabang, tetapi adalah kantor pos utama, ya, artinya yang ada di tingkat provinsi. Jadi itu menjadi salah satu pertanyaan di hati saya juga, kenapa kali ini saya mengalami sedikit kendala. Apakah karena pandemi, artinya memang dalam hal ini Google ada halangan atau ada kendala dalam pengiriman surat PIN kepada konten kreator atau kepada YouTuber. Ya, kalau memang itu yang terjadi, ya seperti yang sudah saya alami, ini fakta dan kenyataan bahwa betul-betul ini saya harus menunggu cukup lama dan bukan hanya sekali, ya. Jadi kita pertama datang ke kantor pos itu setelah 1 bulan pengiriman surat PIN dari Google. Jadi saya ingat pada waktu itu bulan 10 tanggal 18 itu mulai dikirim PIN-nya dari Google. 1 bulan kemudian, tepatnya pada bulan November atau bulan 11 itu kami sudah mencoba melakukan pengecekan di kantor pos yang ada di daerah ini, dan itu kantor pos utama, kantor pos provinsi, ya. Karena kami perkirakan ya mungkin sudah tiba dalam waktu 1 bulan, walaupun dalam keterangan dari email yang dikirimkan oleh Google bahwa biasanya kalau tidak ada kendala itu surat PIN bisa sampai dalam waktu 22 hari. Itu paling cepatnya biasa 22 hari. Jadi saya berpikiran tidak usah sampai 22 hari, saya hanya berharap bisa sampai setelah cukup 30 hari atau 1 bulan begitu. Namun ternyata tidak ada. Terus bulan berikutnya itu, bahkan dalam 1 bulannya itu biasa kami mendatangi kantor pos itu bukan hanya sekali, ya, tetapi berkali-kali kami datang. Namun tentunya ya bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan datang berkali-kali ke kantor pos namun tidak mendapatkan surat PIN-nya, tentu bagaimana perasaan, ya, bagaimana kecewanya perasaan pada saat kita mengharapkan yang ditunggu-tunggu itu surat PIN-nya sudah datang, sudah ada di kantor pos, namun ternyata tidak ada juga. Dan satu hal juga yang menjadi sedikit kendala bagi kita kreator sekarang ini, bahwa pada saat kita menjemput kantor surat PIN kita di kantor pos, ya, saya tidak tahu di daerah lain, khususnya di sini itu terkadang ditanya, artinya kalau surat PIN-nya sudah ada itu terkadang dibutuhkan surat identitas sesuai dengan nama yang tercantum di sini, ya. Padahal biasanya kan orang mengajukan monetisasi atau membuat surat AdSense itu tidak mutlak bahwa dia menggunakan identitasnya sendiri. Terkadang ya misalnya seorang suami menggunakan identitas istrinya, atau sebaliknya istri menggunakan identitas suaminya, atau barangkali mungkin kita pakai identitas keluarga yang lain, atau bahkan hanya sekedar teman, atau bahkan mungkin ya orang jauh yang kebetulan kenal, dan setelah kita pakai identitasnya itu dia sudah misalnya pindah domisili, berada di tempat yang jauh dari jangkauan kita, ya. Kalau dibutuhkan ditanya surat identitasnya, itu menjadi salah satu rintangan juga, ya, menjadi salah satu kendala juga, ya. Padahal kalau menurut saya sih mungkin belum ada kejadiannya
selama ini bahwa karena mungkin alasan dari kantor pos takutnya jangan sampai bukan orang yang berkepentingan yang datang mengambil surat PIN. Tapi kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya ya namanya surat PIN ini ya. Surat PIN ini kan hanya berisi di dalamnya ini ada 6 digit angka yang kita butuhkan ya bagi seorang YouTuber yang sudah mengajukan monetisasi. Namun surat PIN ini kalaupun misalnya dibuka orang lain dan itu dimasukkan di AdSense lain, misalnya ada AdSense lain yang sama-sama menunggu kedatangan surat PIN-nya juga, ya jangan sampai kita berpikiran ya saya akan mencoba memasukkan surat PIN yang memang bukan surat PIN dari AdSense kita ya. Silakan coba aja. Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak bisa diterima oleh YouTube ya. YouTube ya tidak segampang atau tidak sebodoh yang kita bayangkan ya, tidak mungkin. Itu pasti bisa dideteksi ya, bisa dideteksi oleh YouTube dan itu tidak akan pernah berhasil. Jadi sebetulnya kalau misalnya dengan alasan bahwa nanti bukan orang yang berkepentingan datang mengambil surat PIN-nya di kantor pos, saya pikir untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa? Toh kalau kita ambil misalnya bukan punyanya kita, terus kita masukkan di AdSense lain, seperti yang saya katakan tadi, itu tidak akan pernah berhasil. Itu tidak mungkin berhasil. Jadi 6 digit angka yang ada di dalam surat PIN ini baru bisa ya, baru sukses itu bisa dimasukkan kalau memang dimasukkan pada AdSense yang memang memiliki surat PIN ini. Kalau AdSense yang lain itu tidak bakalan bisa, jadi percuma kan. Namun berita kabar baiknya lagi, artinya bagi teman-teman yang kebetulan menggunakan identitas orang lain yang secara fisiknya KTP-nya atau kartu identitasnya tidak kita pegang, tidak berada di tangan kita pada saat kita menjemput surat PIN ini di kantor pos, yaitu bisa hanya memperlihatkan fotonya atau gambarnya walaupun hanya melalui handphonenya. Tapi sekali lagi ini saya tidak tahu apakah ini menjadi peraturan, menjadi kebijakan di semua kantor pos yang ada di Indonesia atau hanya di kantor pos tertentu saja. Saya tidak tahu ya bagaimana kebijakannya mereka. Artinya kita tidak perlu terlalu berpanjang lebar berbicara tentang syarat untuk pengambilan surat PIN ini di kantor pos, bahwa harus membawa kartu identitas ya, itu ranahnya orang pos ya. Namun yang ingin saya fokus bicarakan di sini adalah tentang surat PIN ini. Mudah-mudahan saya doakan kepada teman-teman yang saat ini lagi mengajukan monetisasi bahkan sudah menunggu kedatangan PIN-nya, ya mudah-mudahan cepat datang ya, karena sebetulnya saya dalam hal ini agak-agak cemas juga, karena seperti yang pernah saya dengarkan bahwa sebetulnya surat PIN ini paling lambatnya itu 4 bulan saja ya, paling lambat 4 bulan, bahkan sebelum masuk atau sampai 4 bulan. Kalau surat PIN ini belum tiba, biasanya itu ada konten yang memang penayangan iklannya itu dinonaktifkan atau dihentikan sementara oleh pihak YouTube sambil menunggu kedatangan surat PIN-nya ya. Saya tidak tahu apakah itu masih berlaku sampai sekarang ya, karena seperti yang saya alami ini menunggu sampai 4 bulan, dan itu sebetulnya sih berdasarkan letak atau daerah masing-masing ya. Dalam hal ini kalau sepengetahuan saya bahwa di daerah Jawa dan Kalimantan itu biasanya yang maksudnya yang ada di kota itu biasanya
surat PIN-nya cepat sampai. Karena sebetulnya surat PIN ini kan cuma dikirim dari Malaysia, bukan dari Amerika. Karena kantor YouTube atau kantor Google yang ada di Asia, tepatnya di Asia Tenggara, itu adanya di Malaysia. Dan kebetulan mungkin Kalimantan dengan Jawa itu agak-agak dekat, jadi biasanya cepat sampai. Ya, saya pernah punya pengalaman, pernah menggunakan kartu identitas dengan alamat Kalimantan. Itu betul-betul pada saat pertama dicoba dicek di kantor pos sebelum 1 bulan malahan, ya. Karena memang yang saya baca itu paling cepatnya itu 22 hari sudah bisa sampai kalau tidak ada kendala. Dan saya tes, saya hubungi keluarga untuk setelah 20 hari lebih begitu. Kalau tidak salah waktu itu mungkin sekitar 24-25 hari ya. Jadi saya mencoba menghubungi keluarga dan mencoba melakukan pengecekan di kantor pos, dan alhamdulillah betul-betul 1 kali percobaan untuk dicek di kantor pos itu sudah didapatkan. Dan bagusnya lagi memang ya, dalam hal kita menunggu surat PIN ini ya, selain masalah daerah ya, saya pikir ada faktor keberuntungan, ada faktor hoki juga yang berbicara di sini. Ya saya pikir waktu itu keluarga itu memang hokinya ya gede ya, keberuntungannya tinggi, karena artinya dia juga kebetulan menemukan orang pos yang tidak gimana-gimana, yang tidak banyak pertanyaannya ini itu ya, cukup ditanya, cari setelah beritahukan nama pemilik AdSense itu atau nama yang tertera di AdSense itu, sudah langsung diberikan ya, tidak perlu lagi meminta ini meminta itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi, selain karena faktor letak daerah ya, saya pikir keberuntungan di sini juga punya faktor yang cukup besar ya, lambat atau cepatnya sampai sebuah surat PIN yang kita tunggu-tunggu. Padahal surat PIN ini adalah sesuatu yang sangat ya, vital, yang sangat penting sekali bagi seorang YouTuber, karena tanpa surat PIN ini tentunya seorang YouTuber tidak bisa mendapatkan pembayaran dari Google. Dan berbicara tentang pembayaran, ini juga ada kaitannya yang saya alami. Sekarang saya akan mencoba melakukan sebuah percobaan ya, atau uji coba, karena saya pernah membaca sebuah artikel sekaligus pertanyaan sebenarnya tentang channel atau akun AdSense yang dinonaktifkan atau dibatalkan ya, dimana kita tahu ya saat sekarang ini ya, ada beberapa hari yang lalu, waktu yang lalu itu terjadi lagi peristiwa dismonetisasi ya, banyak lagi channel YouTube yang mengalaminya. Dan saya pernah membaca sebuah pertanyaan, apakah channel YouTube yang keburu di dismonetisasi pada saat dia belum menerima surat PIN-nya ya, surat PIN-nya belum sampai namun channelnya keburu di dismonetisasi, akan tetapi saldonya sudah masuk di AdSense ya. Pertanyaannya, apakah uangnya atau saldonya itu bisa cair? Ada yang menjawab itu tidak bisa lagi, karena katanya memang sudah tidak ada mitra lagi ya, sudah tidak ada ikatan lagi antara YouTuber dengan pihak AdSense. Sementara pihak AdSense dalam hal ini adalah yang mengurus masalah gaji, masalah pembayaran bagi setiap konten kreator atau YouTuber. Dan kebetulan pertanyaan itu sesuai dengan ya
ada teman saya yang mengalaminya dan saya akan mencoba membuktikannya apakah setelah sebuah channel YouTube itu didismonetisasi dan setelah didismonetisasi surat PIN-nya baru tiba, apakah masih bisa dicairkan ya. Ini dengan catatan sebelum PIN-nya datang itu dia sudah sempat memverifikasi rekeningnya ya, karena kalau rekeningnya yang belum diverifikasi saya pikir itu sudah mutlak 100% tidak bisa cair ya, karena Google atau via YouTube mau mengirim kemana ya kalau tidak ada rekening yang disiapkan dalam kondisi atau dalam status sudah terverifikasi dari via AdSense. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah akun AdSense yang sudah didismonetisasi namun surat PIN-nya belum datang, akan tetapi rekeningnya sudah diverifikasi, karena sebetulnya untuk memverifikasi rekening ini tidak perlu menunggu kedatangan PIN-nya dulu ya. Jadi boleh memverifikasi rekening dulu baru memverifikasi alamat, karena untuk memverifikasi alamat ya inilah yang kita butuhkan, 6 digit angka yang ada di dalam surat PIN ini. Jadi teman-teman, surat PIN yang saya pegang ini adalah surat PIN ketiga yang saya terima selama saya menjadi seorang YouTuber, alhamdulillah. Dan jujur secara fisik ini adalah surat PIN pertama yang saya pegang dalam keadaan utuh, artinya masih tersegel ya, belum terbuka. Karena sebelumnya kebetulan saya menggunakan identitas keluarga dan mereka lah yang menjemputnya di kantor pos, jadi hanya kode PIN-nya saja yang dikirimkan ke saya, bukan surat PIN-nya secara fisik ya, hanya fotonya. Kalau yang saya pegang ini adalah pertama kalinya saya memegang fisiknya secara langsung surat PIN saya sendiri ya, dari channel YouTube saya sendiri dalam keadaan masih tersegel ya, masih dalam keadaan ini belum dibuka. Sengaja saya mau jadikan sebagai satu konten terlebih dahulu baru saya buka. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa surat PIN ini adalah surat PIN channel yang kebetulan kena musibah beberapa waktu yang lalu ya, belum ada 1 bulan. Dan sekaligus di sini saya akan melakukan percobaan ya, apakah surat PIN ini masih berguna bagi channel yang sudah didismonetisasi ya, apakah masih bisa diterima oleh via YouTube, dan apakah yang paling penting tentunya yang membuat dakdikduk bagi seorang YouTuber yang mengalami seperti saya dan juga teman-teman yang lain adalah apakah uangnya masih bisa dicairkan ya. Karena kembali lagi bagi seorang YouTuber ya, ujung-ujungnya untuk membangun sebuah kanal YouTube atau channel YouTube itu kan ya, itu tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa ditampikan. Artinya kita tidak bisa munafik bahwa selain sebagai hobi mungkin terus mengkreasikan apa yang ada di dalam pikirannya, gagasan-gagasan yang ada di dalam pikirannya, tentu satu tujuan ya, satu misi yang paling utama saya pikir ya, ini saya pikir semua konten kreator di dunia ya, mungkin tidak ada konten kreator yang membangun sebuah channel YouTube, kanal YouTube hanya sekedar untuk iseng-iseng, hanya untuk sekedar main-main kan, tetapi tujuan utamanya adalah materi, adalah gaji ya. Artinya menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang YouTuber bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pekerjaan, apalagi di musim pandemi yang sudah 2 tahun ini melanda. Tentu untuk mencari pekerjaan atau bahkan mengembangkan pekerjaan lama itu mengalami kendala tersendiri ya, karena adanya pandemi yang tidak mau berakhir juga, tidak kunjung berakhir juga. Bahkan pada bulan Februari 2022 ini
memasuki lagi ya gelombang yang ya menurut desas-desus yang saya terima, yang saya dengar bahwa itu akan terjadi gelombang yang cukup besar, gelombang pandemi yang cukup besar ya, yang namanya varian Omikron itu dikhawatirkan terjadi bulan 2, bulan 3 ini. Dan bagi kita orang Islam ya, Muslim ya, sangat bersedia hati juga sih sebenarnya, karena setiap kita menghadapi menjelang bulan suci Ramadan ya, sudah beberapa tahun terakhir ini pandemi sepertinya justru menjadi-jadi ya, dan ini tentu menghambat bagi kita umat Islam untuk melakukan ibadah di masjid, khususnya sholat tarawih nanti pada bulan Ramadan. Padahal kita sangat rindu melakukan sholat tarawih lagi di masjid-masjid seperti dulu, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan lain tanpa dibatasi oleh adanya pandemi. Jadi kembali lagi ke PIN ini ya, di sini saya akan melihat dan saya akan membuktikannya sendiri. Makanya ini belum saya buka ya, pada saat nanti ya, setelah saya membuat rekaman video ini nanti saya akan membukanya dan mencoba untuk memasukkan di AdSense saya yang sudah sementara ini kena musibah ya, Anda tahu itu dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Dan mudah-mudahan next saya bisa membuatkan sebuah video lanjutan atau konten lanjutan tentang hasilnya, diterima atau tidaknya. Kalau untuk masalah pencairan gajinya ya, karena kebetulan ada sedikit gajinya yang ya kita berharap sih bisa dicairkan, itu mungkin kalau untuk dikontenkan itu harus menunggu minimal beberapa minggu lagi ke depannya ya, karena setahu saya setiap akun AdSense yang didismonetisasi itu tetap akan menerima gaji terakhir dari YouTube apabila memang memenuhi ambang batas, yaitu sebesar 100 US dollar atau 1.300.000 dalam kurs rupiah ya. Itu 1 bulan pasca terjadinya dismonetisasi itu baru bisa dicairkan. Dan karena ini sudah terjadi beberapa hari atau beberapa minggu, sudah ada 2 minggu mungkin, berarti harus menunggu sekitar 2 minggu lagi ya. Saya akan melihat nanti, menunggu hasilnya apakah itu bisa cair atau tidak ya. Namun yang paling penting dulu yang ingin saya ketahui adalah apakah angka yang ada di sini, di dalam ini 6 digit angka itu, pada saat nanti saya memasukkannya di AdSense yang sudah sudah terdismonetisasi itu, masih bisa dimasukkan dan masih bisa diterima oleh pihak YouTube. Saya sih berharap hasilnya nanti positif ya. Kalaupun tidak bisa dipulihkan kembali, walaupun saya sebenarnya berharap juga bisa dipulihkan, dan namun itu sesuatu yang langka ya, yang jarang terjadi. Kan tetapi kalau toh misalnya dipulihkan, alhamdulillah. Ya kalaupun tidak dipulihkan, minimal artinya kita bisa menerima gaji terakhir kita sebagai hasil jeripaya kita, karena terus terang untuk mengumpulkan dolar ini teman-teman ya, seperti yang teman-teman merasakan juga, itu tidak gampang ya. Itu sangat susah sekali mengumpulkan ya, karena kita bukan artis, kita bukan public figure, tokoh terkenal yang cukup bikin video di upload baru tidur, tinggal menunggu ya, pasti banyak yang nonton ya. Kalau memang basicnya, latar belakangnya adalah orang terkenal, populer, artinya public figure ya, sudah pasti tidak terlalu sulit untuk mendapatkan viewers sekaligus mengumpulkan dolar bagi yang sudah dimonetisasi. Tetapi bagi kita
konten kreator yang berlatar belakang dengan orang biasa-biasa saja, artinya bukan siapa-siapa ya, bukan orang yang terkenal, yaitu menjadi pekerjaan yang sangat sulit sekali untuk mengumpulkan dolar, teman-temannya. Jadi kita sangat berharap bahwa gaji kita yang dengan susah payah itu berbulan-bulan siang malam ya, mencari ide, mencari kreasi ya, gagasan bagaimana untuk meningkatkan viewers, untuk meningkatkan pengetahuan, pelajaran dan pengalaman tentang YouTube itu sendiri, supaya channel YouTube kita bisa bersaing juga dengan channel-channel yang lain ya, walaupun latar belakangnya kita bukan siapa-siapa. Akan tetapi sekali lagi bahwa memang menjadi seorang YouTuber ini gampang-gampang susah, artinya bukan sesuatu pekerjaan yang susah-susah amat dalam pengertian tidak bisa kita coba ya. Semua kalangan termasuk ya saya sudah membuktikan yang bukan siapa-siapa, saya berhasil ya sukses menjadi sukses dalam pengertian belum sukses sebagai seorang ya, maksudnya saya berhasil, saya bisa ya, kalau hanya sekedar jadi seorang YouTuber saya sudah membuktikannya, bahkan saya sudah dimonetisasi ya beberapa kali dari channel yang saya bangun, yang saya rintis itu sudah pernah juga merasakan namanya gaji dari YouTube. Jadi menjadi seorang YouTuber itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita coba, itu bisa dicoba. Tetapi bukan sesuatu yang gampang-gampang amat juga, karena tidak semudah, tidak segampang yang kita pikirkan bahwa oh iya, semua orang yang terjun di dunia YouTube, semua orang menjadi konten kreator itu sudah pasti sukses, mendapatkan uang, mendapatkan materi, mendapatkan gaji yang banyak, seperti halnya dengan artis-artis yang sekarang menjadi YouTuber top di ya, kita berbicara di tanah air saja ya, misalnya Ria Ricis, Rans Entertainment, Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, ya itu semua konten-konten kreator atau YouTuber Baim Wong, itu yang betul-betul sudah mendapatkan apa namanya ya, kesuksesan yang sangat besar, yang sangat luar biasa dari YouTube. Dengan menjadi seorang YouTuber, dengan menjadi seorang konten kreator, mereka mendapatkan kesuksesan dalam bentuk materi yang begitu berlimpah. Jadi mudah-mudahan kita juga yang statusnya yang hanya berpredikat sebagai YouTuber pemula bisa meraih kesuksesan ya, minimal artinya kita bisa mendapatkan gaji walaupun tidak sebesar dengan mereka-mereka yang sudah top. Akan tetapi satu hal yang kita harapkan tentunya dari pekerjaan ini adalah bisa menopang ekonomi atau perekonomian keluarga ya, bisa membantu, apalagi di situasi seperti sekarang ini, di musim pandemi yang memang beberapa kalangan, beberapa individu mengalami masalah dalam hal ekonomi. Mudah-mudahan dengan adanya pekerjaan nge-YouTube ini bisa menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan ya, yang bisa dicoba agar perekonomian keluarga tetap jalan. Sekaligus kalau menurut saya sih sebetulnya ya YouTube ini bisa menjadi salah satu faktor penting yang bisa mengurangi angka kemiskinan ya, mengurangi pengangguran juga, karena bisa memberikan lapangan pekerjaan baru ya, dengan mencoba menjadi seorang kreator yang tadinya mungkin menggeluti pekerjaan lain, yaitu dengan sendirinya bisa tercipta lapangan pekerjaan baru, atau bahkan bukan hanya melulu untuk menjadi seorang kreatornya, kan, tetapi bisa menjadi tim ya, kita bisa menjadi tim bagi seorang kreator ya, misalnya menjadi editor, menjadi kameramen, atau pihak-pihak lain yang
turut membantu seorang kreator yang tentu secara finansial, secara materi itu bisa mendapatkan gaji ya. Jadi dari satu pekerjaan bisa sebetulnya menciptakan beberapa lapangan pekerjaan, bukan hanya bagi diri sendiri, bukan hanya bagi kreator itu sendiri, akan tetapi juga bagi orang lain yang artinya tidak menjadi seorang kreator akan tetapi bisa mendapatkan sesuatu dari YouTube ya, misalnya seperti yang saya katakan tadi, menjadi seorang editor, menjadi seorang kameramen ya, banyak sih sebenarnya ya, banyak sih sebenarnya yang bisa didapatkan dari YouTube ini. Jadi teman-teman, setelah nanti saya melakukan atau mengetahui hasilnya ini apakah masih bisa diterima atau tidak, itu saya akan mencoba ya, saya akan mencoba melakukan konten ya, membuat konten lanjutan dari video yang saya buat sekarang ini untuk memberitahukan kepada teman-teman tentang hasil dari pin ini, pin yang saya pegang ini ya, ini masih betul-betul masih tersegel teman-teman ya, masih tersegel, ini belum saya buka. Dan di sini seperti yang teman-teman tahu ada 6 angka yang saya tidak tahu ini angka berapa nanti yang akan saya pergunakan ya untuk kepentingan AdSense saya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang saya harapkan, dan teman-teman juga yang mengalami kejadian atau kasus seperti saya, mudah-mudahan hasilnya juga menggembirakan. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang merintis channel YouTube-nya, bagi yang masih pemula ya, kita sama-sama pemula, jangan putus asa, tetap semangat, karena memang untuk menjadi seorang konten kreator ini ya butuh totalitas ya, itu butuh totalitas, tidak bisa dilakukan hanya setengah-setengah ya, karena total saja itu belum tentu hasilnya maksimal ya, belum tentu menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, apalagi kalau hanya dilakukan dengan setengah hati. Jadi kita harus betul-betul fokus total, menyiapkan perencanaan yang sangat matang sekali, terutama tentang tema besar apa yang akan kita usung dalam kanal YouTube yang akan kita buat ya, karena ada banyak macamnya, banyak jenis konten yang populer di tanah air kita, konten masak atau kuliner, traveling, tutorial, unboxing, musik, cerita pendek, balada, komedi, olahraga, itu banyak sekali. Jadi kita tinggal mengembangkan channel kita sesuai dengan hobi kita, mungkin itu yang pertama, sesuai dengan kemampuan kita, potensi yang ada di dalam diri kita. Kira-kira ya, bagi yang suka masak ya silakan Anda mengembangkan konten masak, konten kuliner. Yang suka olahraga misalnya ya silakan mengembangkan konten olahraga. Begitu seterusnya, yang pintar nyanyi bisa bikin konten musik, yaitu sebetulnya jadi dalam hal ini YouTube tidak membatasi kita ya untuk membuat konten, tidak ada pembatasan asalkan sesuai dengan aturan, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh YouTube itu sendiri, karena peraturan YouTube itu ketat ya, apalagi saat-saat sekarang ini itu sangat ketat sekali, mulai dari syarat untuk mendapatkan kemitraan atau mengajukan monetisasi, syaratnya 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang, itu syarat mutlak yang harus dipenuhi
Terus sebagai syarat tambahan tidak ada pelanggaran ya, dari channel kita tidak ada pelanggaran, tidak pernah mendapatkan teguran aktif ya, karena kalaupun misalnya sudah mencapai syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber akan tetapi ada pelanggaran ya, tentu pihak YouTube tidak bisa menerima kita sebagai mitranya, sebagai artinya tidak bisa memonetisasi channel kita, dan itu sesuatu yang tidak kita harapkan sebagai seorang kreator. Semua konten kreator sudah pasti ingin channelnya dimonetisasi, kemudian ada penayangan iklan dan menghasilkan uang. Karena ya ujung-ujungnya uang. Baik teman-teman, sekitar 40 menit sudah saya membuat atau berbicara di sini tentang selembar kertas berharga yang waduh jujur membuat saya juga ya cukup stres juga sebenarnya, karena ini cukup lama, bahkan sangat lama saya tunggu ya. Mulai dari bulan November 2020 bulan Oktober 2021 pertama dikirim, bulan November sudah mulai saya tunggu-tunggu kedatangannya. November, Desember, Januari, dan sekarang sudah Februari. Sudah cukup lama selembar kertas ini membuat pikiran saya tidak tenang, membuat mata saya kadang tidak bisa nyenyak tidur karena menunggu kedatangannya. Ya, bagi teman-teman yang pernah mengalami namanya jatuh cinta, yang menunggu surat cinta dari seseorang yang kita sayangi, ya mungkin seperti inilah rasanya. Makanya tidak heran ya banyak orang yang identikkan ini surat pin ini dengan surat cinta ya, karena mungkin surat cinta dalam pengertian ya surat dari atau sebuah surat yang sangat kita cintai, yang sangat kita tunggu-tunggu, yang sangat kita sayangi ya. Karena bagi seorang kreator inilah ya, selembar kertas inilah yang menjadi pembuktiannya bahwa karyanya bisa diterima di masyarakat, bisa diterima oleh penonton, dan sebagai bentuk pengakuan dari YouTube ya selembar kertas ini. Jadi biar sebesar apapun channel seseorang atau sebanyak apapun penontonnya, kalau belum mendapatkan ini berarti belum afdol ya, belum sah diakui sebagai seorang YouTuber. Jadi betul-betul surat ini menjadi faktor pembeda, menjadi sesuatu yang sangat vital ya, yang sangat krusial sekali artinya, maknanya bagi seorang kreator. Padahal ini hanya selembar kertas. Saya sempat dulu berpikir begini, ini kan sebetulnya isinya hanya angka-angka ya, tepatnya itu ada 6 digit yang kita butuhkan. Sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan dari Google sehingga dia tidak mengirimkan angka ini, seperti halnya kalau misalnya memberitahukan info-info penting lainnya kepada seorang YouTuber itu hanya melalui email saja. Kenapa Google atau pihak AdSense tidak men-email kita saja ya? Ya ini kan isinya hanya angka, hanya 6 digit angka begitu. Kenapa tidak di email saja? Tidak dikirim melalui email saja, dan tidak perlu kita menunggu sampai berbulan-bulan. Sampai saat ini saya belum mendapatkan
jawabannya, alasannya kenapa. Tetapi tentu dalam hal ini YouTube juga pihak AdSense punya alasan ya yang tidak wajib juga sih harus kita ketahui ya, karena itu urusan internalnya YouTube ya, itu haknya YouTube. Mereka punya pertimbangan sendiri, pemikiran sendiri, alasan sendiri kenapa surat PIN atau angka yang ada di dalam, karena sebetulnya bukan surat PIN-nya ini yang kita butuhkan, tetapi adalah angkanya yang ada di dalam surat PIN ini. Kenapa tidak langsung dikirim saja melalui email, tetapi harus dikirim dalam bentuk surat ya, dalam bentuk surat melalui kantor pos ke alamat masing-masing kreator yang sudah mengajukan monetisasi, yang sudah memenuhi syarat $10, karena syarat untuk mendapatkan PIN atau pada saat pengiriman pertama PIN dari Google AdSense itu syaratnya adalah $10 atau dalam kurs rupiah sama dengan 130 atau 140 ribu rupiah. Dan untuk mendapatkan gaji itu minimal 100 US dollar atau 1.300.000 rupiah. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mungkin gajinya belum sampai atau surat PIN-nya belum dikirim, ya cepat ya dikebut supaya bisa cukup $10 agar dilakukan verifikasi diri, verifikasi identitas. Setelah verifikasi identitas diterima, surat PIN segera dikirimkan ya oleh pihak Google. Kemudian bagi yang PIN-nya sudah datang, kan tetapi dolarnya masih di bawah $100 atau belum sampai 1.300.000 secara rupiah, ya diusahakan agar bisa mencukupi $10 agar tentunya Anda juga bisa merasakan gaji perdana ya, gaji pertama menjadi seorang YouTuber. Dan saya yakin sekali, insya Allah kita semua bisa ya, pasti harus bisa mendapatkan dolar sebanyak-banyaknya kan. Tetapi jangan lupa ikuti aturan dan peraturan kebijakan dari YouTube agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Seperti halnya yang banyak terjadi sekarang ini adalah peristiwa pembanetan ya, pembanetan atau dismonetisasi yang banyak dialami konten kreator ataupun YouTuber di mana-mana. Banyak akun AdSense yang bertumbangan satu demi satu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang kreator yang sukses, yang betul-betul mengikuti, mematuhi, melaksanakan kebijakan dari YouTube. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam hal ini tentunya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkannya. Dan bagi teman-teman yang perlu juga saya tambahkan di sini sedikit ya, karena kita sudah banyak berbicara tentang surat PIN ya, sekedar berbagi pengalaman saja, sharing pengalaman saja bahwa pengiriman PIN ini sebetulnya kita bisa melakukan request ulang ya, atau request PIN itu sebanyak request pertama, kedua, 3, dan keempat.
Jadi kita bisa dikasih kesempatan 4 kali. Apabila setelah melakukan 4 kali request namun surat PIN-nya belum datang juga, maka kita bisa memverifikasi alamat itu dengan menggunakan kartu identitas. Itu ada cara-caranya sendiri ya, itu bisa di cari-carilah informasinya di banyak artikel-artikel, banyak youtuber lain juga yang terutama konten tutorial yang membahas tentang masalah itu. Dan perlu saya tambahkan pula bahwa bagi teman-teman yang mungkin kebetulan daerahnya atau alamat tujuan pengiriman PIN-nya itu berada di daerah mungkin atau di kampung-kampung yang, apalagi kalau hanya ada kantor pos cabang atau kantor pos kecamatan, ya itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama ya, surat PIN-nya baru bisa sampai. Kenapa? Karena surat PIN ini kan tidak, misalnya kita berada di kampung yang di situ hanya ada kantor kecamatan, ya tidak bisa langsung misalnya dari Malaysia dikirim langsung ke kantor pos yang ada di kecamatan di daerah kita. Ya itu kan beberapa kali transit dulu ya di kantor pos tingkat provinsi, tingkat kabupaten, baru selanjutnya ke daerah kita. Jadi beberapa kali memang melakukan transit baru bisa sampai di kantor pos kecamatan. Jadi itu otomatis ya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Makanya saya sarankan, saya anjurkan kepada teman-teman yang kebetulan sudah menunggu cukup lama PIN-nya tapi belum datang, mungkin daerahnya yang sulit atau mengalami kendala untuk dijangkau ya dalam proses pengiriman PIN ini. Jadi bisa diedit itu ya, bisa diganti alamatnya, alamat yang seperti ini ya, yang di sini ini itu bisa dirubah. Alamat yang tertera di sampul surat PIN ini itu bisa kita edit, bisa rubah. Tetapi nama pertamanya itu jangan sekali-sekali diganti, itu tidak boleh ya, itu tidak bisa kita ganti, harus tetap mengikuti nama pertama yang ada di sini. Hanya alamatnya saja yang bisa diganti, bisa dirubah. Jadi itu bisa dilakukan, kita melakukan perubahan alamat ya, agar surat PIN-nya kita bisa lebih cepat sampai teman-teman. Karena YouTube sendiri kan seperti yang saya katakan tadi, memberikan kita kesempatan 3-4 kali request ya. Artinya kalau 1 bulan setelah 30 hari belum sampai, kita melakukan pengecekan di kantor pos belum sampai ya, kita bisa menggunakan alamat lain yang lebih, yang mungkin kita perkirakan pengiriman PIN-nya bisa lebih cepat sampai ya. Jadi asalkan tadi namanya ini belum, jangan diganti. Jadi mungkin itu sekedar tambahan ya. Ini nanggun, ini saya cukupkan 1 jam sekalian ya. Ini sudah 54, tinggal 6 menit. Oh itu angkanya di dalam dicantumkan oleh pihak Adsam. Jadi sekedar saya bercerita sedikit juga tentang pengalaman saya pada saat pertama sekali saya mengajukan monetisasi dan menunggu PIN-nya itu. Waduh,
di channel saya yang pertama itu juga rasanya apa ya, bikin dak-dikduk juga ya, bikin harap-harap cemas. Ya waktu itu ada sekitar 3 bulan ya, karena kebetulan di channel YouTube saya yang pertama itu pada saat melakukan monetisasi dan pembuatan AdSense ya, saya menggunakan alamat di kampung, alamat di daerah ya, makanya surat pinnya belum tidak cepat datang. Dan tentang merubah alamat ini juga saya pastikan ya, ini bukan sesuatu yang mengada-adakan. Itu sudah pernah saya buktikan sendiri. Pada saat saya menunggu PIN saya yang pertama itu kan menggunakan alamat kampung, sudah 1 bulan lebih, bahkan sudah 2 bulan lebih. Pada waktu itu saya ingat sekali, belum datang. Akhirnya saya mencoba mencari informasi tentang surat PIN, apakah itu bisa dirubah, diganti alamatnya ya. Ya tentunya kita harus mengikuti cara-caranya ya, tidak serta-merta mengganti begitu saja, tetapi ada trik-trik tersendiri ya, ada cara-cara tersendiri yang harus kita ikuti, jangan sampai justru lebih fatal lagi akibatnya. Jadi waktu itu sambil menunggu kedatangan PIN saya yang di kampung ya, menggunakan alamat kampung itu, saya mencoba menggunakan alamat saya di sini. Dan saya ingat sekali waktu itu surat PIN yang di kampung datang juga ya, itu didapatkan ya, diambil oleh keluarga. Dan surat PIN yang menggunakan alamat ini iseng-iseng, sebetulnya saya pada waktu itu sudah menerima surat PIN saya yang di kampung, artinya digit angkanya yang ada di dalam ini itu sudah saya pakai, kan tetapi saya iseng-iseng, saya cuma membuktikan apakah alamat surat PIN yang diganti itu artinya surat PIN-nya juga sampai ke alamat yang lainnya, yang satunya. Kan yang di kampung ini sudah sampai, makanya saya iseng-iseng cek di kantor pos di sini, ternyata ada juga. Jadi dua-duanya sampai. Surat PIN yang pertama yang menggunakan alamat kampung itu sampai, terus surat PIN dengan menggunakan alamat yang di sini itu juga tiba, itu juga sampai. Jadi jangan ragu kalau memang ada yang mau mengganti atau merubah alamatnya di AdSense-nya ini ya, jangan ragu, diganti saja. Akan tetapi nama yang tercantum di sini jangan sekali-sekali diganti atau dirubah, cukup alamatnya saja yang diganti ya. Nah, jangan namanya, kalau misalnya namanya Halim ya, AdSense yang pertama ya harus dengan alamat ini misalnya bla bla bla. Terus di alamat yang kedua, alamat yang berbeda itu harus tetap menggunakan nama Halim, tidak boleh menggunakan nama yang lain lagi, tidak boleh. Itu harus tetap nama yang pertama yang tercantum di AdSense. Dan itu pasti sampai itu. Bahkan bisa dua-duanya sampai, di alamat pertama sampai, di alamat kedua juga sampai. Jadi pokoknya YouTube ini sebetulnya baik ya, sangat baik, memberikan kita kemudahan bagi YouTuber dalam hal mengembangkan YouTube-nya kita, dalam hal yang berkaitan dengan AdSense pun juga begitu. Ya seperti ini misalnya, ada beberapa kali request yang diberikan ya, kesempatan diberikan kepada kita. Kalaupun dengan cara request PIN, surat PIN tetap tidak datang, maka pihak AdSense pun memberikan lagi kesempatan kepada kita agar alamat kita bisa diverifikasi, karena tanpa adanya verifikasi alamat tentunya kita tidak bisa menerima pembayaran dari Google AdSense. Maka itu bisa diberikan lagi kesempatan dengan cara menggunakan kartu identitas. Jadi pokoknya tugas kita sebagai seorang YouTuber hanya mengembangkan YouTube kita dengan sebaik-baiknya ya, tanpa
melakukan pelanggaran sekecil apapun, ya karena apabila kita melakukan pelanggaran sekecil apapun itu tentu ada resiko, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup lama saya berbicara tentang selembar kertas berharga surat cinta, surat PIN dari pihak AdSense yang saya pegang ini. Mohon maaf apabila di dalam konten saya kali ini ada kata-kata saya yang mungkin salah, ya, hilaf, keliru, tidak berkenan, ya mohon kiranya dimaafkan. Dan insya Allah mudah-mudahan nantinya saya bisa membuat konten lanjutan atau video lanjutan bagaimana hasilnya, apakah surat PIN-nya bisa diterima sekaligus bisa cair gajinya, ya gaji dari channel ini atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan saya masih punya waktu dan kesempatan untuk membuat video ke depannya, sekaligus memberikan klarifikasi, konfirmasi kepada teman-teman, ya karena tentunya akan lebih baik kalau ada pembuktian tersendiri, ya bukan hanya sekedar mengada-ada begitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.